Halo, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas biologi tentang pembahasan soal-soal UTBK. Bagi kalian yang ingin sukses di persiapan UTBK agar lulus nanti SBMPTN, ya, boleh menyimak dengan baik ya, agar kalian bisa menjawab soal-soal biologi nanti dengan baik dan benar sehingga mendapatkan skor biologi yang terbaik. Oke. Untuk pembelajaran hari ini jangan lupa ya kalian subscribe dulu, like dan share kepada teman-teman kalian biar semuanya pada sukses dan berhasil meraih cita-citanya. Oke, kita mulai. Soal pertama tentang animalia atau hewan. Di sini membahas tentang hewan invertebrata ya. Nah, sel pada porifera yang berfungsi membuka dan menutup pori adalah A. Porosit, B. Amoebosit, C. Scleroblast, D. Choanosit, E. Mesoglea ya. Jadi untuk membahas atau untuk membantu kamu memahami untuk menjawab soal ini, maka kita coba melihat gambar ini ya biar kamu terbantu. Nah, jadi di sini ada yang namanya bagian-bagian dari sel-sel dari hewan porifera. Ini hewan spons ya contohnya. Jadi di sini ada bagian namanya sel amoebosit ya. Nah, kemudian ada bagian saluran osculum tempat keluarnya air, dan ada choanosit, ada ostium yaitu pori-pori, kemudian ada porosit. Porosit itulah yang membuka dan menutup pori-pori. Kemudian ada mesopil ya, mesopial ya. Kemudian ada spongosol. Spongosol itu adalah rongga di tengah-tengah daripada tubuh porifera ini. Kemudian ada spicula yaitu rangkanya, rangka tubuhnya, dan ada pinakosit, bagian sel-sel bagian terluar ya yang melindungi hewan ini. Dan ada ostium yaitu pori-pori atau lubang-lubang tempat masuknya air ya. Nah, untuk membantu kamu lebih jelas ya, itu dialah yang disebut dengan porosit ya. Itu adalah porosit, sel yang mengatur, membuka, menutupnya pori-pori. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat bagian ini. Kalau kita sayat melintang, maka terlihatlah yang namanya bagian mesopil, itu terdiri dari spicula, ada juga choanosit, ada sklerosit, ada pinakosit, ada porosit yang tadi berfungsi membuka menutupnya pori-pori, sehingga pori-pori ini dari pori-pori ini akan masuk air dari luar ke dalam spongosol. Kemudian ada amoebosit yang bisa bermodifikasi nanti menjadi arkeosit ya, dan ada oosit atau ovum ya. Nah, jadi untuk soal ini bisa terjawab ya bahwasanya sel pada porifera yang berfungsi membuka dan menutup pori adalah A. Porosit. Nah, untuk penjelasan yang lainnya bisa kita perhatikan ya. Selanjutnya ya, ini untuk penjelasan yang lainnya. Jadi tadi sudah dijelaskan porosit adalah sel pada porifera yang berfungsi membuka dan menutupnya pori-pori. Sementara amoebosit itu adalah sel pada porifera yang berfungsi mengedarkan sari-sari makanan ya. Selanjutnya untuk skleroblast ya, pada porifera itu dia akan membentuk yang namanya rangka yang disebut dengan spicula. Sementara choanosit adalah sel yang berfungsi untuk mencerna makanan secara intrasel atau melakukan pencernaan di dalam sel ya. Selanjutnya mesoglea itu adalah lapisan bukan sel, dia membatasi lapisan ektoderm dan endoderm yang berupa zat gelatin. Jadi dia bukan sel ya. Ini biasanya ditemukan pada hewan coleoptrata ya, atau juga pada hewan porifera yang memiliki lapisan diploblastik. Oke, maka sudah jelas jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 2. Ini tentang materi sel, transportasi pada membran sel. Nah, tanaman yang terlambat disiram akan layu karena sel-sel bulu akar akan mengalami ya. Jadi sel-sel bulu akar ini mengalami A. Penurunan turgor, B. Peningkatan turgor, C. Peningkatan volume, D. Plasmolisis, E. Isotonis.
Nah, untuk menjawab soal ini coba kamu perhatikan dulu, ini adalah gambar tumbuhan yang kondisinya yang pertama ini adalah gambar yang segar, yang kedua adalah gambar tanaman yang sudah layu. Nah, pada kondisi tanaman ini masih segar, itu biasanya barusan disiram ya, dia cukup air sehingga sel-selnya memiliki cairan di dalam vakuolanya itu cukup dan penuh, sehingga dia akan menolak ya, cairan itu menolak membran sel ya ke arah dinding sel, sehingga biasanya kondisi sel ini mengalami turgid ya. Turgid itu tekanan turgornya tinggi. Sementara kalau misalnya sudah siang hari ya, akan terjadi penguapan sehingga air berkurang dari sel-sel keluar ya. Nah, akibatnya nanti air di dalam sel keluar, cairan di dalam vakuola pun ikut keluar. Jadi nanti membran selnya ini tidak menolak dinding sel ya, jadi kondisinya itu dia layu seperti itu karena tekanan turgornya rendah ya. Jadi di sini kalau tanaman kurang disiram atau terlambat disiram biasanya mengalami penurunan tekanan turgor. Nah, untuk memahaminya juga coba kita perhatikan transfer membran sel peristiwa osmosis ya. Jadi kalau yang namanya sel tumbuhan itu bila dimasukkan ke larutan yang hipertonis ya, biasanya dia akan mengalami osmosis di mana cairan di dalam selnya akan bergerak keluar ya. Nah, akibatnya nanti di situ bila terus-menerus terjadi ini, cairan vakuolanya keluar, cairan sitoplasmanya keluar, kemudian membran sel akan terlepas dari dinding sel. Itulah yang namanya sel ini mengerut ya, karena air di dalam selnya keluar. Akibatnya ini peristiwanya disebut dengan plasmolisis ya. Sementara kalau misalnya suatu sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan isotonis, isotonis itu adalah konsentrasi di luar sel sama dengan konsentrasi di dalam sel ya. Cairan luar sel sama dengan konsentrasi cairan di dalam sel. Maka di sini dia akan seimbang ya, kondisi larutan di luar dan dalam sel itu seimbang sehingga selnya akan normal-normal saja. Nah, tetapi kalau dia nanti sel tumbuhan ini dimasukkan ke larutan hipotonis ya, di luarnya lebih rendah ya, konsentrasinya di dalam lebih pekat, maka yang dari luar air akan masuk dari luar ke dalam sel. Nah, kondisinya air terus-terusan masuk ke dalam sel, maka vakuola di dalam sel ini akan penuh dengan air. Sitoplasma juga akan menolak membran sel ke arah dinding sel sehingga kondisi ini memiliki tekanan turgor yang tinggi. Istilahnya disebut dengan turgid ya. Jadi selnya akan membengkak karena cairan di dalam sel, di membran selnya akan menolak dinding selnya sehingga sel itu menjadi bengkak ya, karena terlalu banyak air di dalam sel ini ya. Tapi sel ini tidak bisa pecah ya karena dinding sel itu bersifat kaku ya dan impermeable. Oke ya, jadi itu dia untuk jawaban ini sebenarnya sudah bisa kita jawab ya, yaitu adanya penurunan tekanan turgor. Nah, untuk penjelasan yang lainnya bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi tekanan turgor adalah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel tumbuhan. Jadi bila tanaman terlambat disiram tadi, tanaman itu kekurangan air, maka tekanan turgor sel tanaman akan mengalami penurunan. Akibatnya tanaman tadi akan layu ya, seperti pada gambar. Nah, sementara plasmolisis tadi sudah dikatakan ya, dia adalah proses di mana sel kehilangan air karena dia berada di dalam larutan hipertonik sehingga air di dalam sel akan keluar secara terus-menerus. Akibatnya selnya mengkerut tadi kan. Kemudian kalau isotonis itu adalah di mana larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama dengan cairan di dalam sel sehingga di sana tekanan osmotiknya sama ya. Jadi sudah jelas ini jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan lagi soal ketiga. Ini materinya tentang pola-pola hereditas ya, peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction ya. Nah, sindrom Klinefelter terjadi dari pembuahan gamet-gamet yang gagal berpisah. Gagal berpisah terjadi saat pembelahan sel fase A, anafase mitosis, B, anafase meiosis, C, metafase meiosis, D, telofase mitosis, E, metafase mitosis. Dan sebenarnya kalau yang namanya
pembentukan gamet itu kan sudah pasti dia pembelahannya meiosis ya. Jadi di sini pilihan meiosis itu ada di B dan di C. Yang mitosis itu udah pasti salah ya. Nah, jadi kita harus menentukan ini pilihannya B atau C ya. Nah, jadi peristiwa gagal berpisah itu bisa kita tahu ya bahwasanya yang namanya sindrom Klinefelter adalah kelainan pada kromosom seks, di mana jumlah kromosom seksnya itu bertambah 1 ya, dimana kariotip orang yang sindrom Klinefelter itu adalah 44 autosom ditambah gonosomnya XXY. Harusnya kan gonosom itu cuma 2 ya, kalau pada perempuan XX, kalau pada laki-laki XY. Nah di sini dia kelebihan 1 ya, jadi XXY. Biasanya sindrom Klinefelter ini memiliki ciri-ciri dia seorang laki-laki dengan bertumbuhnya dadanya ya, dadanya tumbuh besar ya seperti perempuan gitu ya. Nah jadi itu ciri-cirinya dia. Nah di sini yang namanya sindrom Klinefelter ini, di sini ada peristiwa gagal berpisah saat pembentukan gamet. Jadi pada saat metafase ya, kromosom berbaris di bidang ekuator, lalu akan diikuti dengan tahap berikutnya anafase. Nah pada saat anafase ini kan kromosom yang berjejer di bidang ekuatornya akan ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Nah di sini ada yang gagal berpisah gitu ya di sini ya, sehingga ada nanti kromosom yang tidak sempurna berpisahnya dengan baik ke arah kutub berlawanan. Nah akibatnya ini menyebabkan adanya pertambahan atau pengurangan kromosom. Nah jadi yang namanya gagal berpisah itu bisa terjadi pada anafase yang pertama maupun pada anafase yang kedua ya. Jadi sindrom Klinefelter ini ya terjadi dari pembuahan gamet-gamet yang gagal berpisah, di mana gagal berpisah terjadi saat pembelahan sel fase anafase meiosis ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjutkan lagi soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang sel, dimana di sini ada penemu sel, sejarah sel, dan konsep sel ya. Tokoh yang mengatakan omniselule excelule adalah A. Edmund D. Wilson, B. Scladen dan Swan, C. Rudolf Virchow, D. Louis Pasteur, E. Max Glutz ya. Jadi di sini tokoh-tokoh tentang penemu sel, sejarah, dan konsep sel ini. Jadi kalau menurut si Edmund Wilson, dia mengatakan sel merupakan unit hereditas atau sel merupakan pewarisan sifat ya. Itu katanya. Kemudian kalau menurut Scladen dan Swan, sel merupakan unit struktural makhluk hidup ya. Jadi sel itu tersusun, makhluk hidup itu tersusun atas sel gitu katanya. Kemudian kalau Rudolf Virchow, dia mengatakan omnicellular excellula. Setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya ya. Nah, di sini jawabannya udah pasti C ya. Omnicellular excellula adalah pendapat Rudolf Virchow. Setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Sementara Louis Pasteur dia mengatakan omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. Yang artinya semua kehidupan berasal dari telur dan semua telur berasal dari kehidupan. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya. Sementara Max Glutz dia mengatakan sel merupakan unit fungsional ya. Jadi sel merupakan unit fungsional. Nah, jadi sudah jelas terjawab bahwa jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 5 tentang struktur dan fungsi tumbuhan ya. Struktur dan fungsi tubuh-tumbuhan. Jaringan pada umbi kentang yang berfungsi menyimpan cadangan makanan adalah A. Epidermis, B. Sklerenkim, C. Endodermis, D. Parenkim, E. Kolenkim ya. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus memahami bahwa jaringan itu ada 2 secara garis besar, ada jaringan meristem dan ada jaringan dewasa atau permanen ya.
Nah, jadi kita lihat nih, apa itu jaringan meristem? Yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah dan belum terdiferensiasi, belum jelas menjadi sel-sel apa nantinya ya. Nah, kemudian jaringan dewasa atau permanen adalah jaringan tidak aktif lagi membelah dan sudah terdiferensiasi, sudah jelas apakah menjadi sel epidermis, floem, kambium, sel epidermis, floem, sel korteks begitu ya. Jadi dia sudah dewasa, sudah menjadi jaringan yang terspesialisasi atau terdiferensiasi. Nah, jaringan meristem ini dibagi dua. Ada jaringan meristem primer, ada meristem sekunder. Nah, sementara jaringan dewasa itu ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong yang terdiri dari sklerenkim dan kolenkim, jaringan pengangkut terdiri dari silem dan floem, serta jaringan gabus. Nah, untuk jaringan parenkim ini berdasarkan fungsinya kita bisa membaginya atas beberapa bagian ya. Ada nanti parenkim yang berfungsi sebagai menyimpan makanan, namanya parenkim makanan ya. Dia akan menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu pada umbi kentang ya. Pada umbi kentang ya, di soal itu sudah dijelaskan tadi umbi kentang ya. Kemudian bisa juga pada singkong, bisa juga pada ubi jalar, itu dia tempat-tempat menyimpan makanannya ya, namanya parenkim makanan. Kemudian untuk parenkim air ya, dikatakan dia fungsinya sebagai penyimpan air ya. Dia contohnya pada batang tebu, pada buah-buahan yang banyak mengandung air seperti buah melon, itu banyak juga parenkim penyimpan airnya. Kemudian parenkim udara, dia menyimpan udara seperti pada eceng gondok ya. Makanya eceng gondok itu bisa mengapung di permukaan air karena dia ada udara ya yang di dalam batangnya itu menjadi gelembung udara itu membuat dia mengapung di permukaan air. Kemudian parenkim asimilasi ini adalah parenkim untuk berfotosintesis ya. Jadi parenkim asimilasi ini pada batang-batang seperti batang rumput, batang tebu pun itu terdapat parenkim asimilasi ya. Kalau parenkim asimilasi di daun namanya adalah jaringan palisada dan spons ya. Kemudian kalau parenkim pengangkut ini banyak pada lumut. Jadi lumut itu nggak punya silem dan floem, makanya parenkimnya berperan sebagai pengangkut air dan mineral serta hasil fotosintesis ya. Karena lumut itu atrakeopita, tidak memiliki pembuluh, maka pengangkutannya oleh jaringan parenkim ya. Kemudian ada juga parenkim penutup luka, dia akan membentuk kambium gabus. Jadi nanti kalau ada luka di tubuh tanaman, dia akan membentuk kambium gabus sehingga tumbuhlah menutupi luka ke arah luar dan menutupi luka ke arah dalam ya. Kambium gabus itu ke arah luar nanti namanya veloderm, ke arah dalam velum ya. Itu dia. Jadi di sini jaringan pada umbi kentang yang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang sudah pasti tadi adalah parenkim penyimpan cadangan makanan ya. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 6 tentang sistem reproduksi pada manusia, tentang siklus menstruasi. Hormon estrogen menyebabkan umpan balik positif terhadap LH, luteinizing hormon. Jika kadar estrogen meningkat, maka A. fertilisasi tidak berlangsung, B. folikel mengalami pertumbuhan pesat, C. LH menurun, D. terjadi ovulasi, E. uterus kontraksi. Nah, jadi kita harus tahu ya bahwa hormon estrogen ini ya, jadi hormon estrogen itu meningkat, maka kelenjar hipofisis akan memberikan umpan balik ya. Jadi kelenjar hipofisis ini bisa memberikan umpan balik positif, bisa memberikan umpan balik negatif. Nah, kalau dia kelenjar hipofisis ini menghentikan sekresi FSH atau follicle stimulating hormone, itu umpan balik negatif ya. Jadi kalau hormon estrogen meningkat, maka umpan balik negatifnya adalah menghentikan sekresi FSH atau follicle stimulating hormone ya. Kemudian kalau dia meningkat, maka dia memberikan umpan balik positif dengan merangsang sekresi LH atau luteinizing hormone ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia merangsang LH, maka kan produksi LH akan meningkat. Dengan meningkatnya produksi LH, maka LH ini nanti akan merangsang terjadinya ovulasi, yaitu terlepasnya ovum yang matang dari ovarium ke tuba Fallopi. Nanti ovum ini siap dibuahi oleh sperma ya.
sehingga terjadi fertilisasi. Nah, jadi nih jawabannya D ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menjawab soal ini ya, jadi kalau fertilisasi itu tidak berlangsung itu karena apa? Fertilisasi tidak berlangsung itu karena tidak ada ovulasi. Folikel mengalami pertumbuhan pesat itu karena adanya hormon FSH tadi ya, follicle stimulating hormone. Dia tumbuh pesat dan sampai matang, baru nanti estrogennya meningkat, maka dia dihambat FSH-nya supaya LH-nya meningkat gitu. Nah, kalau LH menurun itu biasanya hormonnya menurun LH ini apabila telah terjadi ovulasi, maka LH-nya akan menurun ya. Dan akan terjadi peningkatan progesteron untuk mempersiapkan penebalan dinding rahim agar sukses dalam implantasi blastosit awal kehamilan ya. Nah, kemudian kalau uterus berkontraksi itu karena hormon oksitoksin yang diproduksi saat menjelang kelahiran ya, supaya bayinya dapat keluar ya. Jadi itu hormon untuk kontraksi uterus adalah hormon oksitoksin ya. Oke, jadi sini sudah jelas jawabannya adalah D ya. Oke, kita lihat lagi soal nomor 7. Soal nomor 7 ini berbicara tentang evolusi hukum Hardy-Weinberg. Proses evolusi dari suatu spesies dapat berlangsung lebih cepat jika A. Keadaan lingkungan stabil, B. Frekuensi gen konstan, C. Ada pemilihan dalam perkawinan, D. Jumlah populasi besar, E. Tidak terjadi seleksi alam. Ya, jadi hukum Hardy-Weinberg itu berbicara tentang mengatakan bahwa frekuensi gen atau alel dari generasi ke generasi selalu tetap, konstan atau kurang lebih sama. Nah, syarat-syaratnya ya supaya hukum Hardy-Weinberg ini berlangsung itu ada beberapa syarat. Yang pertama, populasinya harus besar. Kemudian seleksi alam itu tidak boleh terjadi. Mutasi juga tidak terjadi. Peristiwa perkawinan harus acak atau random. Nggak boleh milih-milih dalam memilih perkawinan, pasangan perkawinannya. Kemudian migrasi tidak terjadi. Jadi tidak ada perpindahan ke dalam populasi itu ataupun keluar dari populasi itu. Kemudian viabilitas dan fertilitas sama. Maka kalau terjadi syarat-syarat ini, maka frekuensi gen atau alel dari generasi ke generasi selalu tetap atau konstan ya. Dan hal inilah yang menyebabkan peristiwa evolusi itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau melawan daripada syarat ini atau dia tidak memenuhi syarat-syarat ini, itu justru akan mempercepat berlangsungnya evolusi. Makanya kalau kita lihat di soal ini, mana yang tidak sesuai dengan syarat-syarat itu, maka itulah yang akan mempercepat berlangsungnya proses evolusi. Jadi ini bisa kita lihat ya, bahwasanya yang namanya pemilihan dalam perkawinan itu tentu saja tidak sesuai dengan syarat dari hukum Hardy-Weinberg ya. Jadi harusnya kan perkawinannya acak atau random. Nah, di sini yang berbeda dari syarat itu adalah C, sehingga jawabannya adalah C, itu akan mempercepat terjadinya evolusi. Oke. Selanjutnya kita lihat soal nomor 8 tentang fungi atau jamur. Kelompok jamur berikut yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Nah, jadi kita harus tahu ya bahwa fungi atau jamur itu ada 4 divisinya. Yang pertama adalah zygomicota. Zygomicota itu adalah dia memiliki spora seksual bernama zygospora. Sementara spora aseksualnya bernama sporangiospora ya. Jadi ini contoh jamurnya adalah jamur Rhizopus oryzae ya, jamur tempe. Kemudian divisi yang kedua adalah ascomycota. Dia memiliki spora seksual bernama ascospora. Spora seksualnya conidiospora. Contoh dari ascomycota ini adalah Saccharomyces cerevisiae, Penicillium ya, Aspergillus, itu contoh-contoh jamurnya. Kemudian
Yang ketiga adalah Basidiomycota. Ini adalah jamur yang memiliki spora seksual, namanya Basidiospora. Spora aseksualnya Conidiospora. Contoh Basidiomycota, contoh jamurnya adalah jamur Forfarella volvaceae, jamur berang, Auricularia aurita, jamur kuping ya. Nah, mereka memiliki spora seksual Basidiospora. Kemudian yang keempat adalah Deuteromycota. Dia belum jelas spora seksualnya atau belum diketahui. Dia hanya memiliki spora seksual bernama Conidiospora. Nah, inilah yang menyebabkan Deuteromycota disebut sebagai jamur imperfect, jamur tidak sempurna, karena spora seksualnya belum jelas atau belum diketahui. Jadi kalau di soal kelompok jamur berikut yang belum diketahui reproduksi seksualnya sudah jelas, sudah pasti adalah D ya, Deuteromycota. Nah, untuk Oomycota itu adalah jamur air, dan Myxomycota itu adalah jamur lendir. Dia bukan kingdom fungi, tetapi dia masuk kingdom protista ya. Protista menyerupai jamur ya. Jadi dia berbeda, bukan jamur, tapi protista menyerupai jamur. Oke, ini sudah jelas, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan lagi pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan. Ya, ini soalnya adalah efek rumah kaca adalah masalah lingkungan secara global. Hal ini terjadi akibat A. rusaknya lapisan ozon, B. peningkatan kadar CO atau karbon monoksida di atmosfer, C. peningkatan kadar CO2 atau karbon dioksida di atmosfer, D. naiknya kadar polutan SO2, E. naiknya kadar polutan NO2. Nah, jadi ini yang namanya pencemaran lingkungan. Efek rumah kaca ini adalah pencemaran udara ya. Jadi polutan-polutan di udara itu ya banyak sekali ya. Nah, ini salah satu efek rumah kaca, bisa kita perhatikan gambar ya. Jadi kalau misalnya di atmosfer itu banyak kandungan CO2 ya, dan gas-gas lain di atmosfer, itu menyebabkan CO2 ini akan membentuk lapisan seperti kaca ya. Nah, jadi efek rumah kaca namanya. Jadi CO2 ini nanti membentuk lapisan di permukaan bumi, di atmosfer bumi, menyebabkan nanti panas dari cahaya matahari bisa menembus CO2 ini, tetapi saat panas dari bumi ingin dipantulkan lagi keluar dari atmosfer, itu terhalang ya. Hanya sebagian kecil yang bisa keluar, kebanyakan adalah panas itu balik lagi mantul ke dalam seperti efek rumah kaca. Jadi tidak bisa melepaskan panas keluar tapi kembali lagi ke bumi. Akibatnya bumi kita semakin panas permukaannya. Hal itu nantilah yang menyebabkan namanya global warming atau pemanasan global ya. Jadi pemanasan global ini gara-gara kandungan CO2 yang berlebihan di atmosfer ya. Jadi kita perlu menanami pohon-pohon ini supaya CO2 di atmosfer tidak meningkat, karena pohon akan menyerap CO2 sebagai bahan fotosintesis ya. Jadi di sini sudah jelas ya bahwasanya efek rumah kaca adalah masalah lingkungan secara global. Hal ini terjadi akibat C. peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Nah, untuk penjelasan pilihan yang lainnya bisa kita perhatikan berikut ini ya. Jadi yang namanya polutan di udara itu kan ada CFC ya. CFC itu adalah chlorofluorokarbon. Dia akan merusak atau menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, kalau ozon kita menipis, biasanya ini menyebabkan sinar ultraviolet dari matahari tidak bisa ditahan sehingga dia menembus bumi, dan biasanya orang akan sering mengalami penyakit kanker kulit karena ultraviolet yang terlalu berlebihan masuk ke bumi ya. Kemudian kalau CO atau karbon monoksida itu menyebabkan gangguan pernapasan, karena CO ini bila banyak di sekitar kita maka hemoglobin kita itu justru mengikat CO, tidak mau lagi mengikat oksigen. Akibatnya kita kekurangan oksigen ya. Penyakitnya namanya asfiksia ya. Jadi CO itu menyebabkan gangguan pernapasan.
Kemudian kalau CO2 atau karbon dioksida tadi yang sudah dijelaskan itu berlebihan menimbulkan efek rumah kaca. Akibatnya terjadi pemanasan global atau global warming. Kemudian kalau peningkatan SO2 dan NO2 di udara itu bisa menyebabkan hujan asam. Nah, hujan asam ini nanti bila turun ke bumi itu menyebabkan terjadinya perkaratan, kemudian tumbuhan dan hewan akan mengalami kematian karena kadar asam yang berlebihan ya. Oke, maka jawabannya sudah jelas tadi, C. Baik, kita lanjutkan lagi. Virus ya, di sini ciri-ciri tentang virus. Virus dianggap sebagai makhluk hidup sebab virus A dapat dikristalkan, B membungkus tubuhnya dari protein, C hanya dapat hidup pada jaringan hidup, D dapat berproliferasi, E memiliki asam nukleat DNA dan RNA. Oke, untuk menjawab soal ini coba kita perhatikan, ini adalah gambar virus ya, ada kapsid, ada DNA, ada leher, sebelum ekor, sabuk ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Nah, ini struktur tubuh virus bakteriofag ya. Nah, virus berbentuk T. Nah, ini gambar-gambar virus yang lainnya bisa diperhatikan macam-macam bentuk-bentuk virus. Nah, kita akan lihat ciri-ciri virus ya. Ciri-ciri virus itu yang pertama, virus itu dapat dikristalkan. Jadi dia kalau virus dapat dikristalkan itu adalah merupakan ciri virus sebagai benda mati ya. Jadi dia nggak bisa seperti makhluk hidup ya, kristal gitu ya, bentuk kristal. Itu ciri virus sebagai benda mati. Kemudian virus itu memiliki pembungkus tubuh berupa selubung protein, namanya kapsid ya, jadi melindungi virus dari luar ya. Jadi itu kapsid itu pelindung DNA atau asam nukleat di dalamnya, dialah melindungi. Kemudian virus itu bersifat parasit obligat, artinya virus hanya dapat hidup pada jaringan makhluk hidup saja ya. Jadi dia nggak bisa hidup pada benda-benda mati, nggak bisa ya. Jadi dia hanya bisa hidup pada jaringan hidup saja. Kemudian virus mampu memperbanyak diri dengan cara melakukan proliferasi. Jadi reproduksinya virus ya disebut juga dengan proliferasi, itu ada dua ya. Lisogenik dan lisis maksudnya. Oke, jadi virus itu mampu memperbanyak diri dengan cara melakukan proliferasi. Ada dua tahap reproduksinya, ada dua siklus, ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Kalau siklus litik nanti virus itu menghancurkan sel inangnya. Kalau siklus lisogenik, virus itu tidak menghancurkan sel inang, dia akan memasukkan DNA-nya ke dalam DNA inangnya ya. Dia standby untuk menunggu sel inangnya lemah, maka dia akan memasuki fase litik ya. Seperti itu dia cara memperbanyak dirinya. Kemudian yang kelima, virus itu mengandung asam nukleat, tapi hanya salah satu aja ya, DNA saja atau RNA saja, tidak dua-duanya ya. Jadi pilihan E itu memiliki asam nukleat DNA dan RNA, itu salah, pakai dan ya, harusnya pakai atau, karena virus hanya punya satu macam asam nukleat ya. Berbeda dengan makhluk hidup, dia punya dua-duanya ya. Kalau virus ini kan tidak bisa dikatakan sel atau makhluk hidup, masih peralihan gitu ya, dari benda mati menuju benda hidup. Makanya di sini virus dianggap sebagai makhluk hidup disebabkan apa ya, karena dia dapat memperbanyak diri seperti makhluk hidup lainnya, bisa berkembang biak atau bereproduksi, memperbanyak diri. Itulah alasannya dia dikatakan sebagai makhluk hidup ya. Maka jawabannya adalah D, dapat berproliferasi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nomor 11, ruang lingkup biologi, tentang cabang-cabang biologi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang cacat lahir bayi sewaktu dalam kandungan. A, embriologi, B, fisiologi, C, patologi, D, teratologi, E, genetika ya. Jadi ini adalah cabang-cabang biologi.
embriologi. Kita lihat yang pertama ya, apa sih embriologi? Embriologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio, mulai dari zigot sampai dia nanti menjadi makhluk hidup yang multiseluler ya, sampai dia dilahirkan. Kalau pada hewan melahirkan, kalau pada hewan yang bertelur sampai telurnya menetas, itulah dia embriologi. Kemudian kalau fisiologi itu adalah ilmu faal tubuh, ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi organ-organ tubuh ya. Kemudian kalau patologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit ya, penyakit secara umum. Kalau teratologi, inilah dia jawaban soal ini, ilmu yang mempelajari tentang cacat janin. Jadi bayi di dalam kandungan, janin dalam kandungan itu mengalami kecacatan, itu dipelajarinya dalam ilmu bernama teratologi. Kemudian kalau genetika, itu adalah ilmu tentang pewarisan sifat atau tentang hereditas. Jadi jawaban ini sudah jelas ya, jawabannya adalah D. Oke, jangan lupa ya, kalian subscribe, like, and share ya. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat dan kalian sukses nanti menjawab soal-soal biologi di UTBK tahun ini ya. Semoga lulus di PTN impian dan cita-citanya tercapai. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya adalah animalia, hewan invertebrata, tentang insekta atau serangga ya. Inang perantara yang dapat menularkan penyakit tidur atau trypanosomiasis adalah serangga bermarga. A. Simex, B. Glossina, C. Aedes, D. Culex, E. Anopheles ya. Jadi di sini penyakit tidur trypanosomiasis itu disebabkan oleh dari kelompok hewan protozoa, hewan satu sel ya, namanya Trypanosoma gambiensi atau Trypanosoma rhodesiensi yang menyebabkan penyakit tidur, di mana penyakit tidur itu adalah penyakit yang menyerang saraf ya, sehingga orang ini tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, apalagi berjalan, hanya bisa tertidur di tempat tidur. Makanya dikatakan dia penyakit tidur karena protozoa ini menyerang saraf ya. Kemudian penyakit ini ditularkan melalui vektor ya, vektornya lalat CC. Jadi si lalat CC ini akan menggigit orang tersebut dan akan memasukkan trypanosoma ke dalam tubuhnya ya. Jadi lalat CC ini nama spesiesnya adalah Glossina palpalis ya. Jadi Glossina itu adalah genusnya ya. Glossina palpalis adalah spesiesnya. Jadi dia adalah bermarga Glossina ya. Jadi sudah terjawab tuh soalnya ya. Inang perantara yang menularkan penyakit tidur adalah serangga bermarga Glossina atau B ya. Nah, untuk penjelasan yang lainnya kita lihat ya. Simex Lectularius, dia adalah kutu busuk ya. Kemudian Aedes aegypti, kita sudah jelas sekali bahwa dia adalah nyamuk yang membawa penyakit demam berdarah. Kemudian Culex fatigan adalah nyamuk yang membawa penyakit kaki gajah. Jadi nyamuk ini membawa cacing filaria ke dalam kulit seseorang yang digigitnya ya, akan nanti menyerang cairan getah bening ya, dan menyebabkan kaki orang tersebut menjadi membesar seperti kaki gajah ya. Jadi vektor penyakit kaki gajah adalah Culex. Sementara kalau Anopheles dia adalah nyamuk vektor penyakit malaria ya, demam malaria. Maka jawabannya jelas ya, D. Glossina. Nah, oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan pada fase gastrula. Pada stadium gastrula, embrio mamalia terdapat ya. Pada stadium gastrula, embrio mamalia terdapat A. 1 lapisan germinal, B. 2 lapisan germinal, C. 3 lapisan germinal, D. 4 lapisan germinal, E. 5 lapisan germinal. Nah, jadi sebenarnya hewan itu cuma punya dua macam ya, dua macam. Pada stadium gastrulanya ada dua macam kelompok hewan. Diploblastik punya 2 lapisan germinal, tripoblastik punya 3 lapisan germinal. Jadi pilihan A
D dan E itu nggak usah dipilih lagi, udah pasti salah ya. Jadi pilihannya tinggal B dan C. Ingat ya, cuma 2 lapisan germinal dan 3 lapisan germinal. Hewan apa saja yang dikenal sebagai 2 lapisan germinal atau diploblastik ya? Jadi dia punya lapisan ektoderm dan endoderm, cuma 2 lapisannya ya. Itu adalah hewan Porifera dan Colentrata ya, atau Cnidaria dan Ctenophora ya. Kemudian kalau yang triploblastik itu selain Porifera dan Colentrata ya, mulai dari Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Chordata, yang terdiri dari salah satu contoh chordata adalah vertebrata, dan vertebrata itu punya 5 kelas spesies, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, mamalia itu berarti termasuk triploblas ya, triploblastik ya. Triploblastik dia memiliki 3 lapisan germinal. Maka sudah bisa terjawab ini, jawabannya adalah C. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa kalian baca ya. Penjelasan berikut lebih jelas lagi. Nah, hewan triploblastik ini terbagi 3 berdasarkan rongga tubuh ya. Ada triploblastik acelomata. Contohnya adalah Platyhelminthes atau cacing pipih ya. Jadi dia ini 3 lapis tapi belum memiliki rongga tubuh ya. Sementara Pseudocelomata dia triploblastik sudah memiliki rongga tubuh yang semu ya. Jadi rongga tubuhnya semu. Contohnya adalah Nemathelminthes atau cacing gilik. Sementara triploblastik celomata inilah yang sudah 3 lapis dan memiliki rongga tubuh sejati atau rongga tubuh sesungguhnya. Ya, jadi ini contohnya Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, vertebrata, terdiri dari kelas spesies, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Jadi sudah jelas ya bahwa mamalia adalah tergolong hewan vertebrata, dan semua hewan vertebrata itu triploblastik celomata memiliki 3 lapisan germinal, yaitu terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Maka jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya soal ke-14, sistem peredaran darah bagian jantung ya. Hal berikut ini yang tidak terjadi sewaktu sistol adalah ya. A. Katup semilunaris terbuka. B. Atrium relaksasi. C. Ventrikel kontraksi, darah keluar dari jantung. Katup bicuspidalis dan tricuspidalis terbuka. Nah, untuk menjawab soal ini kita bantu dengan memperhatikan gambar berikut ya. Jadi ini adalah gambar diastol dan sistol ya. Yang sebelah kiri diastol, yang sebelah kanan sistol. Nah, soal ini menanyakan tentang sistol. Jadi kita perhatikan gambar sebelah kanan. Nah, gambar sebelah kanan kita perhatikan ya. Di situ ada yang namanya katup semilunaris terbuka. Ya, jadi katup semilunaris terbuka ya. Ini benar ya. Jadi dia katup semilunaris arteri pulmonalis terbuka karena akan memompa darah ke paru-paru. Kemudian katup semilunaris aorta juga terbuka, dia akan memompa darah ke seluruh tubuh ya, harus terbuka karena darahnya mau keluar ya kan. Kemudian atriumnya relaksasi, itu benar ya, jadi atriumnya relaksasi. Kemudian ventrikel kontraksi, iya ya, karena untuk memompa darah ventrikelnya harus berkontraksi. Nah, saat dipompa darah ini dari ventrikel yang berkontraksi, darahnya akan keluar melalui katup semilunaris yang terbuka tadi. Nah, untuk katup bicuspidalis dan tricuspidalis terbuka itu salah, dia harus tertutup. Kalau dia terbuka nanti kan darahnya balik lagi dong ke atriumnya ya, nggak bisa keluar
dengan lancar ke bagian aorta dan arteri pulmonalis ya. Jadi dia harus tertutup itu yang E itu ya, yang katup bikuspidalis dan trikuspidalisnya harus tertutup pada saat sistol. Nah, jadi kalau terbuka ini harus saat diastol. Nah, ini dia katup bikuspidalis terbuka dan katup bikuspidalis dan bikuspidalis terbuka itu adalah saat diastol. Jadi di sini hal yang tidak terjadi sewaktu sistol adalah yang E, karena itu saat diastol ya. Oke, kita jelaskan lebih lengkap lagi, perhatikan gambarnya ya. Jadi sistol itu adalah tekanan darah yang terjadi saat jantung bekerja atau berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara diastol adalah tekanan darah yang terjadi saat jantung beristirahat atau relaksasi di saat dia menerima darah ya. Nah, ciri-ciri sistol ya. Yang pertama, bilik atau ventrikelnya itu dia mengkerut atau berkontraksi. Kemudian serambi atau atriumnya itu mengembang atau relaksasi. Kemudian katup bikuspidalis dan katup trikuspidalisnya harus tertutup. Kemudian ini dia ya, kondisi dia katup bikuspidalisnya tertutup. Kemudian yang ini adalah katup trikuspidalisnya juga harus tertutup ya. Kalau di sini terbuka itu justru darah dari ventrikelnya bisa naik lagi ke atrium kalau dia terbuka, jadi dia harus tertutup. Selanjutnya katup semilunarisnya terbuka, tadi sudah dijelaskan ya pada gambar sebelumnya, dia terbuka katup semilunarisnya ya, supaya nanti darahnya bisa keluar dari ventrikel ya. Selanjutnya setelah itu barulah darah keluar dari jantung ya, dari ventrikel kanan dia menuju ke paru-paru darahnya, dan dari ventrikel kiri darah akan keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh ya. Nah, jadi tekanan darah orang normal itu adalah 120/80 mm/Hg, di mana angka 120 disebut sistol dan angka 80 disebut tekanan diastol ya. Jadi dapat jelas di sini ya bahwa ini adalah katup yang terbuka, yaitu katup bikuspidalis dan trikuspidalis terbuka itu saat diastol, bukan saat sistol. Makanya yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sistem endokrin pankreas. Produk pankreas berikut ini yang langsung diangkut oleh darah adalah, nah, ada jawabannya tripsinogen, B amilase, C lipase, D insulin, E enterokinase. Nah, kita perhatikan ini gambar pankreas ya. Pankreas ini posisinya di bawah lambung ya. Dia terhubung dengan duodenum atau usus 12 jari. Jadi pankreas ini dikenal sebagai kelenjar berfungsi ganda. Kenapa dikatakan dia kelenjar berfungsi ganda? Karena memang dia dikenal sebagai kelenjar eksokrin dan dikenal sebagai kelenjar endokrin. Dikenal sebagai kelenjar eksokrin, yang mana kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran ya. Jadi kelenjar yang memiliki saluran itu kalau kelenjar eksokrin, dan kelenjar eksokrin ini menghasilkan pada pankreas dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan tripsinogen. Nah, enzim-enzim ini nanti akan disalurkan keluar melalui salurannya ya, yang menuju ke duodenum. Itu dia pankreas sebagai kelenjar eksokrin. Nah, kalau pankreas sebagai kelenjar endokrin, yang mana dikatakan kelenjar endokrin itu adalah kelenjar buntu ya. Jadi buntu itu artinya dia tidak memiliki saluran. Terus bagaimana produk yang dihasilkannya bisa keluar? Nah, produk dari kelenjar endokrin berupa hormon. Nah, hormon ini karena nggak punya saluran, maka hormon ini langsung diangkut oleh darah. Darah yang mengangkutnya adalah plasma darah. Pengangkutan dilakukan melalui pembuluh darah ya. Jadi kalau di soal ini produk pankreas yang langsung diangkut oleh darah sudah pasti hormon ya. Hormon dari pankreas itu ada insulin dan glukagon. Nah, di sini jawaban yang tersedia adalah insulin ya. Apa jawabannya D? Nah, yang tripsinogen, amilase, dan lipase tadi adalah enzim dari pankreas. Sementara enterokinase itu adalah enzim yang dihasilkan di usus halus ya.
dia nanti mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin, baru tripsin bekerja merubah keton menjadi asam amino nantinya ya. Dalam proses pencernaan dia berperan. Oke, kita akan jelaskan. Kamu bisa baca penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, maka jawabannya sudah pasti adalah D ya, insulin ya. Baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 16, masih tentang sistem endokrin, yaitu hormon. Meningkatnya kecepatan metabolisme tubuh seseorang merujuk kepada terjadinya hiperfungsi dari kelenjar A. Tiroid, B. Paratiroid, C. Pulau Langerhans, D. Anak ginjal, E. Pituitari ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita perhatikan bahwa hormon yang berfungsi mengatur kecepatan metabolisme tubuh adalah hormon tiroksin. Hormon tiroksin itu dihasilkan dari kelenjar tiroid ya. Nah, kalau kelenjar tiroid ini mengalami hipofungsi ya, artinya dia tidak menghasilkan tiroksin dalam jumlah normal, itu kecepatan metabolisme akan menurun. Tapi kalau dia hiperfungsi, terlalu berlebihan kerjanya memproduksi hormon tiroksin, maka kecepatan metabolisme akan meningkat ya. Maka ini jawabannya sudah jelas adalah A ya. Jadi meningkatnya kecepatan metabolisme tubuh seseorang merujuk kepada terjadinya hiperfungsi dari kelenjar tiroid. Untuk penjelasan pilihan lainnya bisa kita lihat ya, bahwa kelenjar paratiroid itu menghasilkan hormon paratormon. Paratormon ini berperan dalam pertumbuhan tulang ya. Sementara kalau kelenjar Pulau Langerhans disebut juga dengan kelenjar pankreas, dia menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula di dalam darah tubuh kita ya. Kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis, dia menghasilkan hormon ini ada dua kelompok ya. Ada dari korteks menghasilkan mineral kortikoid, glikokortikoid, gonadokortikoid. Kalau dihasilkan dari medula, yaitu ada adrenalin dan noradrenalin yang diproduksi saat ada stres di tubuh kita ya. Kemudian kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ini dikenal sebagai master of gland yang mengatur kelenjar lainnya yang menghasilkan beberapa hormon. Hormonnya ini ada 3 kelompok. Kalau dihasilkan dari anterior, hormonnya adalah ACTH, adrenocorticotropic hormone, TSH, thyroid stimulating hormone, GH, growth hormone, kemudian prolaktin, FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone. Dan kalau dihasilkan dari hipofisis posterior, hormonnya adalah ADH, antidiuretik hormon atau vasopressin, dan oksitosin. Yang dihasilkan dari hipofisis pars intermedia adalah MSH, melanocyte stimulating hormon yang berperan dalam pembentukan pigmen kulit. Ya, jadi yang bukan faktor, jadi jawabannya sudah jelas tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya adalah kepadatan populasi. Berikut bukan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk suatu negara. Jadi yang dimaksud dinamika penduduk itu adalah perubahan ya, bisa naik bisa turun jumlah penduduknya. Nah, A. transmigrasi, B. natalitas, C. emigrasi, D. imigrasi, E. mortalitas ya. Jadi kita harus tahu ini penjelasan dari istilah-istilah ini ya. Jadi kalau transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang ya. Biasanya ini tujuannya untuk pemerataan penduduk, misalnya dari daerah Pulau Jawa pindah ke Kalimantan ya, supaya penduduk Pulau Jawa yang padat bisa berkurang dan penduduk Kalimantan yang jarang bisa semakin merata jumlah penduduknya, seimbang dengan penduduk lainnya gitu ya.
Dan kalau yang namanya transmigrasi, karena dia berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang masih dalam satu negara, berarti kan tidak mempengaruhi dinamika penduduk suatu negara karena masih dalam satu negara ya. Nah, untuk natalitas itu artinya adalah kelahiran ya, tentu saja dalam suatu negara kalau banyak yang lahir jumlah penduduknya meningkat ya kan. Migrasi, perpindahan penduduk antar negara. Migrasi ini ada dua ya, imigrasi itu datang ke dalam negeri, kalau emigrasi pergi ke luar negeri. Jadi penduduknya pindah. Ya, jadi kalau dia emigrasi dia pindah keluar dari negaranya. Misalnya dari Indonesia mau pindah ke Amerika, berarti dia mengalami emigrasi. Atau dari penduduk Amerika mau masuk ke Indonesia, berarti dia imigrasi ya. Nah, tentu saja imigrasi dan imigrasi ini menyebabkan jumlah penduduk akan berubah, akan terjadi dinamika. Sementara mortalitas itu adalah kematian ya. Jadi kematian itu sangat mempengaruhi kepadatan populasi suatu negara ya. Kalau kematian banyak di suatu negara, jumlah penduduknya sedikit. Kalau kematian sedikit, jumlah penduduknya ya tidak terlalu berubah ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini yang bukan faktor mempengaruhi dinamika penduduk suatu negara, sudah jelas jawabannya adalah A, transmigrasi ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal 18, sistem pernapasan, tentang mekanisme pernapasan. Pada saat kita mengambil nafas, maka rongga dada akan membesar. Hal ini disebabkan oleh peristiwa berikut kecuali A, tulang rusuk terangkat ke atas. B, otot eksternal tulang rusuk kontraksi. C, otot diafragma relaksasi. D, posisi diafragma mendatar. E, otot internal tulang rusuk relaksasi. Oke, kita perhatikan ya, untuk membantu kamu memahami untuk menjawab soal ini dengan baik. Perhatikan gambar ini. Ya, di sini ada gambar peristiwa mekanisme pernapasan saat inspirasi, yaitu menghirup udara, dan mekanisme ekspirasi, yaitu menghembuskan udara ya. Jadi kalau kita mengambil nafas itu menghirup udara, itu namanya mekanisme inspirasi ya. Jadi kita lihat ya, mekanisme inspirasi apa aja yang terjadi. Ya, pertama-tama saat kita yang namanya pernapasan itu kan ada dua ya. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, jadi kita lihat dulu pernapasan dada, mekanisme inspirasi. Fokus pada gambar mekanisme inspirasi. Pada saat kita pernapasan dada, maka di situ otot-otot antar tulang rusuk ya, otot eksternalnya. Jadi otot antar tulang rusuknya ada dua ya, eksternal dan internal. Jadi yang eksternalnya itu berkontraksi, yang internalnya relaksasi. Hal itu akan menyebabkan tulang rusuknya terangkat. Nah, kalau tulang rusuk terangkat, rongga dadanya akan membesar. Nah, bila rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru akan mengecil, sehingga udara dari luar akan masuk ke paru-paru. Itu namanya inspirasi pernapasan dada. Nah, untuk pernapasan perut masih di gambar yang sama ya, mekanisme inspirasinya. Yang di sini kalau pernapasan perut yang bekerja adalah otot diafragma dan diafragma. Perhatikan itu. Otot diafragmanya berkontraksi, maka diafragmanya akan bergerak turun. Saat bergerak turun itu diafragmanya mendatar ya. Nah, kalau diafragma mendatar, rongga dadanya membesar, terus volume paru-paru membesar, tekanan udaranya kecil, udara masuk dari luar ke dalam paru-paru. Nah, seperti itulah yang terjadi saat kita mengambil nafas, bisa secara pernapasan dada, bisa secara pernapasan perut, ya. Jadi kalau yang pilihan soal ini, saat kita mengambil nafas maka rongga dada membesar, hal ini disebabkan peristiwa tulang rusuk terangkat ke atas, benar. Otot eksternal tulang rusuk berkontraksi, benar ya kan. Otot diafragma relaksasi, nah salah, itu gambarnya diafragma harusnya berkontraksi ya, turun mendatar dia ya. Jadi posisi diafragma mendatar itu benar, tapi ototnya harusnya berkontraksi. Jadi yang salah itu C ya. Kemudian otot internal tulang rusuk relaksasi, itu pun benar. Jadi di sini yang kecuali itu adalah C ya.
Karena yang C itu di gambar mekanisme ekspirasi. Coba kita perhatikan gambar mekanisme ekspirasi. Di situ diafragma relaksasi, maka diafragma bergerak naik ya, mengakibatkan diafragma itu melengkung ya. Jadi itu saat ekspirasi atau saat menghembuskan nafas ya. Oke, untuk lebih jelasnya penjelasan tadi bisa kalian baca. Ini respirasi dada saat inspirasi. Dan ini respirasi perut saat inspirasi atau menghirup udara. Nah, untuk ekspirasi kamu tinggal mencari kata-kata antagonisnya dari inspirasi ini ya. Atau lawannya ya, lawan katanya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini masih penjelasan yang tadi sudah kalian pahami ya, bahwa saat kita mengambil nafas maka rongga dada akan membesar. Hal ini disebabkan oleh peristiwa kecuali. Itu tadi jawabannya adalah yaitu diafragmanya harusnya berkontraksi, sementara di situ C diafragma relaksasi ya. Kalau relaksasi itu saat ekspirasi, maka jawaban di sini adalah C ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 19 tentang sistem transportasi sel atau difusi. Ini materinya subnya difusi dan osmosis ya. Subjudulnya difusi dan osmosis. Jadi yang kita bacakan soalnya, fotosintesis membutuhkan CO2 yang diambil tumbuhan dari atmosfer. Masuknya CO2 ke dalam sel-sel daun dengan cara A. Inhibisi, B. Osmosis, C. Absorpsi, D. Difusi, E. Transport aktif ya. Jadi kita harus tahu dulu ini definisi dari istilah-istilah ini ya. Inhibisi itu adalah proses penyerapan air pada biji untuk memicu perkecambahan. Jadi kalau kita ingin menanam biji tanaman, sebaiknya kita lakukan proses inhibisi. Kita rendam kita rendam bijinya di dalam air 1 malam, baru besoknya kita tumbuhkan. Dia akan lebih cepat tumbuh daripada biji yang kering itu langsung ditanam ya. Jadi kita memicu merangsang terpacunya perkecambahan itu dengan proses inhibisi dilakukan. Kemudian kalau osmosis itu adalah proses perpindahan molekul. Molekulnya pelarut itu seperti air ya, dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, atau dari hipotonis ke hipertonis melalui selaput semi permeabel ya. Kalau absorpsi itu adalah proses penyerapan zat-zat lain dari luar ya, seperti usus melakukan absorpsi terhadap sari-sari makanan, itu namanya peristiwa absorpsi ya. Difusi, proses perpindahan suatu zat dari hipertonik ke hipotonik, atau perpindahan suatu zat dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah ya. Nah, jadi kalau yang namanya CO2 ya, itu oleh tumbuhan itu kekurangan, di dalam tumbuhan itu kurang, tapi di udara itu banyak, maka dia menyerap CO2 dari udara dimasukkan ke dalam stomatanya ya. Dalam sel daun melalui stomata itu dilakukannya secara difusi. Nah, kalau transport aktif itu adalah pergerakan atau perpindahan berupa keluar masuknya ion-ion dan molekul melalui membran sel yang membutuhkan energi berupa ATP. Jadi kalau transport aktif ini harus ada energi atau ATP. Kalau nggak ada energi nggak akan terjadi ya. Jadi yang namanya masuknya CO2 itu melalui daun ya, masuknya ke daun melalui stomata itu secara difusi, dan difusi itu tidak membutuhkan energi. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir tentang animalia, hewan invertebrata, tentang platyhelminthes atau cacing pipih ya. Urutan fase larva cacing hati
atau Fasciola hepatica dalam tubuh siput air atau Limnea javanica? Yang benar adalah A. Miracidium redia cercaria, B. Miracidium cercaria redia, C. Redia cercaria metacercaria, D. Sporokis redia cercaria, E. Sporokis cercaria redia. Jadi untuk memahami atau untuk mudah menjawab soal ini, kita harus hafal nih tentang siklus hidup cacing ya. Siklus hidup cacing Fasciola hepatica. Nah, perhatikan gambar untuk membantu kamu memahaminya ya. Jadi pertama-tama ini cacing Fasciola hepatica ini ada di dalam tubuh sapi ya. Jadi dia setelah dia dewasa dalam tubuh sapi, cacing ini akan bertelur dan telurnya itu akan keluar bersama kotoran sapi ya. Jadi nanti ini telur-telurnya Fasciola hepatica ikut keluar saat sapi ini membuang kotorannya ya. Jadi di dalam kotoran sapi ini terdapat telur cacing Fasciola hepatica. Nah, telur-telur ini selama 8 sampai 12 minggu ya, cacing ini dewasa, barulah cacing itu bertelur ya. Kemudian telur-telur ini keluar. Setelah telur-telur ini keluar dari kotoran sapi, telur-telur ini akan menetas. Dia menetas menjadi yang namanya larva bersilia, namanya Miracidium ya. Jadi dia dengan silianya dia akan berenang-berenang di air, kemudian dia akan mencari siput air namanya Limnea javanica ya. Nah, dia masuk ke dalam siput air. Nah, setelah masuk ke dalam siput air, Miracidium itu akan tumbuh berkembang menjadi sporosis ya, atau sporokis ya. Baru nanti sporokis berkembang menjadi redia, dan redia berkembang menjadi cercaria. Nah, saat cercaria dia keluar dari tubuh siput air, dia meninggalkan siput air. Jadi sini larva berflagel ya. Kalau tadi kan yang Miracidium larva bersilia, kalau ini dia larva berflagel ya. Dia bergerak dengan flagelnya di dalam air, berenang-berenang mencari rumput. Nah, bertemulah dia dengan rumput, maka cercaria ini akan menjadi metacercaria di rumput. Nah, kemudian ada sapi yang lain memakan rumput yang terdapat metacercaria. Maka nanti metacercaria itu masuk ke dalam tubuh sapi dan dewasalah dia di dalam tubuh sapi, dan setelah dewasa dia bertelur kembali ya. Jadi siklusnya seperti itu ya. Siklusnya adalah telur, Miracidium, sporokis, redia, cercaria, metacercaria, dewasa. Jadi cara ngapalinnya, Tante Mira sport renang, celananya merah cerah deh gitu ya. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang berurutan yang sesuai tentang fase larva cacing hati dalam tubuh siput air. Yang dalam tubuh siput air ya, sporokis, redia, cercaria ya, yang dalam tubuh siput air. Yang mintanya yang dalam tubuh siput air, sporokis, redia, dan cercaria. Maka jawabannya adalah D ya. Oke. Semoga apa yang disampaikan tadi soal-soalnya bisa jelas dan mengerti ya. Kalian bisa paham dan bisa mengulang-ulang lagi membahas soal-soal ini supaya kalian bisa lebih terampil mengerjakan soal-soal UTBK biologi ke depannya dengan baik. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga kalian sukses selalu dan lulus di PTN impiannya. Oke, sampai berjumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.